Kronologi, seorang wanita pemilik Asteroid Residence Naima S. Bahdim berumur 61 tahun tewas mengenaskan di penginapannya di Jalan Asteroid, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Pelakunya tak lain merupakan kedua asisten rumah tangganya yang berinisial F berumur 31 tahun dan berinisial S berumur 49 tahun. AKBP Indraweni Panjioga mengatakan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada Kamis 13 April 2023 pukul 1 dini hari. Keduanya melakukan aksi tersebut diduga karena sakit hati. Saat itu korban Naima meminta pelaku F melakukan pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga, namun pelaku F menolaknya hingga Naima mengeluarkan kata-kata kasar kepada pelaku F. Sakit hati mendengar perkataan kasar Naima, pelaku F kemudian mendorong korban Naima hingga terjatuh. Tersangka F mendorong korban dari belakang sampai korban jatuh tersungkur di lantai. Kemudian tersangka menindih badan korban dan menutup mulut korban dengan menggunakan tangan, ujar Panjioga dalam konferensi pers Kamis 20 April 2023. Setelah korban Naima jatuh tersungkur saat masih dalam kondisi mulutnya ditutup oleh pelaku F, kemudian tersangka S datang dan menutup mulut korban Naima dengan lakban karena korban Naima mencoba berontak. Pelaku F akhirnya mengancam setelah korban Naima jatuh tersungkur saat masih dalam kondisi mulutnya ditutup oleh pelaku F. Kemudian tersangka S datang dan menutup mulut korban Naima dengan lakban karena korban Naima mencoba untuk berontak. Pelaku F akhirnya mengambil tali jemuran untuk menjerat leher korban. Panji juga mengatakan keduanya bekerja sama dalam menjerat leher korban selama 15 menit lamanya hingga tewas. Setelah benar-benar tewas, mereka mengikat tangan korban dengan lakban. Panji juga mengatakan korban yang sudah tewas ini kemudian dibawa ke kamarnya dan ditutupi selimut. Para pelaku pun pergi dan meninggalkan korban. Parahnya, setelah melakukan aksi pembunuhan, mereka membawa kabur barang-barang korban, mulai dari mobil BMW dan Toyota Fortuner hingga ATM korban. Saat ini keduanya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Atas kasus tersebut, keduanya dijerat pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Ini pasal 340 KUHP. Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Bunyi pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Bunyi pasal 365 KUHP. Yang pertama, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Selanjutnya yang kedua yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dengan alasan yang pertama yaitu jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya diberjalan jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Yang kedua yaitu jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Dan yang poin ketiga yaitu jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara.
Poin yang keempat yaitu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3. Dari kronologi tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh 2 asisten rumah tangga yang berinisial F dan S terhadap Naimah S. Padim yang merupakan majikannya sendiri. Pembunuhan tersebut terjadi lantaran sakit hati. Bukan hanya membunuh, 2 asisten tersebut juga mencuri barang-barang dari korban yang berupa mobil serta ATM korban. Karena kasus tersebut, pelaku dijerat pasal 340 KUHP atau 338 KUHP atau 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Berita tersebut saya ambil dari liputan 6.com News. Yang selanjutnya yaitu kaitannya dengan matkul warga negara. Tentu saja berkaitannya, karena apa? Karena dalam matkul tersebut kita sudah belajar ruang lingkup warga negaraan. Di situ terdapat Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita. Dalam kasus tersebut, pelaku telah mencoreng 2 nilai dasar negara kita, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dalam setiap agama pasti diajarkan kebaikan, peristiwa pembunuhan dan pencurian merupakan hal yang tidak baik. Dan dalam setiap agama pun pasti hal tersebut tidak dibenarkan. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa tidak hak menyakiti atau bahkan membunuh sesama manusia, karena kita diciptakan untuk saling mengasihi antara sesama manusia. Dan dijelaskan juga nih bahwa dari sila ini bangsa Indonesia sangat menekankan nilai-nilai moral dan keagamaan. Untuk itu kita tidak punya hak untuk merenggut nyawa seseorang. Dan dalam sila ini juga nih dijelaskan bahwa manusia sebagai umat beragama diajarkan untuk hidup rukun antar umat manusia dan saling mengasihi, menghargai satu sama lain, serta saling bertoleransi bagi setiap umat beragama. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai umat manusia diajarkan untuk memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kita juga harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban manusia sebagai insan yang berakal budi, dan menghargai hak asasi setiap individu. Dalam kewarganegaraan sendiri kita juga sudah belajar nih mengenai konstitusi, di mana konstitusi tersebut mengajarkan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Nah, berkaitan dengan hal ini, kasus tersebut merupakan suatu contoh pelanggaran terhadap aturan negara ini, di mana pelanggaran yang sesuai dengan kasus tersebut yaitu pasal 340 KUHP atau 338 KUHP atau 365 KUHP seperti yang sudah dijelaskan di atas. Nah, untuk itu kiranya kita sebagai warga negara Indonesia, marilah menerapkan dengan baik apa yang menjadi dasar negara ini, apa yang menjadi aturan dalam negara ini, dan menjadi warga negara yang baik. Supaya apa? Supaya terciptanya ketertiban dan juga kedamaian dalam negara ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.